Kita awali informasi pertama, pemirsa. Gaduh ijazah palsu milik Joko Widodo terus bergulir. Didampingi tim kuasa hukumnya, Presiden ke-7 RI ini akhirnya melapor ke Polda Metro Jaya. Bersama dengan kuasa hukumnya, Jokowi langsung memasuki ruangan Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu atau SPKT Polda Metro Jaya. Jokowi sempat meninggalkan ruangan SPKT dan berpindah ke gedung lain di Polda Metro Jaya, namun tidak memberikan pernyataan apapun. Terkait kasus tuduhan ijazah palsu Jokowi, sudah terdapat sedikitnya 2 laporan masyarakat. Laporan pertama dilayangkan pemuda Patriot Nusantara ke Polres Metro Jakarta Selatan dan Polres Metro Jakarta Pusat. Sementara laporan kedua dibuat Pradi Bersatu dan dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Selatan. Tetapi memang perlu dibawa ke ranah hukum agar semuanya jelas dan gamblang. Ya, itu aja dari saya. Siapa aja yang dilaporkan hari ini, Pak? Siapa saja yang dilaporkan? Apakah sama dengan nanti ditanyakan kepada tim kuasa hukum detailnya, ya. Pak, ini kan sebenarnya isunya udah lama, tapi kenapa akhirnya memutuskan Pak Jokowi untuk melapor langsung melaporkan? Ya, dulu kan masih menjabat. Saya pikir sudah selesai. Ternyata masih berlarut-larut, sehingga ya dibawa ke ranah hukum akan lebih baik, sehingga sekali lagi nanti menjadi jelas dan gamblang. Tapi ini tadi Pak Jokowi merasa ini politis nggak, Pak? Tudingan soal ijazah palsu itu kan sudah lama. Merasa ini politis nggak? Ada unsur politis? Nggak tahu. Ya, Pak Jokowi ini sampai turun gunung melaporkan, Pak? Nggak kuasa hukumnya aja, kenapa harus sampai Pak Jokowi ikut turun melapor, Pak? Ya, delik aduan kan. Syarat memang harus saya sendiri datang. Ya. Setelah ini masih di Jakarta, ini diinformasikan akan memperlihatkan ijazahnya, Pak. Bapak tadi memperlihatkan ijazahnya ya, Pak? Tadi memperlihatkan ijazah asli. Nanti ditanyakan detail kepada tim kuasa hukum. Ya. Pak, di dalam tadi ada Pak. Apanya? Ya, ditanya banyak. Tanya berapa pertanyaan tadi? 35. Iya. Masuk ada pemeriksaan. Untuk melakukan digital forensik dan dari Bapak, Pak. Digital forensik Pak. Kalau diperlukan, ya silakan. Yang jelas sudah kita bawa ke ranah hukum. Pemirsa, kuasa hukum Jokowi menyebut salah satu yang dilaporkan Jokowi hari ini adalah Roy Suryo. Tim kuasa hukum juga menyebut semua bukti keabsahan ijazah sudah diberikan ke polisi. Ya, tentunya untuk hari ini Pak Jokowi datang sendiri ke sini bukanlah hal yang mudah juga ya. Tentunya sudah melewati pertimbangan yang sangat panjang dan sangat berat. Tapi kami melihat dan Pak Jokowi juga melihat bahwa ini harus dilakukan agar semuanya terang benderang, agar kebenaran dapat terlihat, dan agar nama baik Pak Jokowi dan nama baik rakyat Indonesia, ada 24 video ya, sekitar 24 objek yang kita sudah Pak Jokowi sudah laporkan juga, yaitu juga diduga dilakukan oleh beberapa pihak. Ya, mungkin inisialnya kalau boleh saya sampaikan ada RS, kemudian ES, ada juga T, inisial T, ada inisial K. Presiden RI ke-7 Joko Widodo melaporkan 5 orang terkait dengan tuduhan ijazah palsu, termasuk Roy Suryo. Laporan itu dilayangkan ke Polda Metro Jaya Rabu pagi. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo membuat laporan di Polda Metro Jaya terkait tudingan ijazah palsu. Total ada 5 terlapor dalam kasus ini, diantaranya mantan Menpora Roy Suryo, Dr. Tifauziah Tiasuma. Ahli digital forensik Rismon Sianipar, Wakil Ketua Tim Pembela Ulama dan aktivis TPUA Rizal Fadilah, serta seseorang berinisial K. Kelima orang ini dilaporkan karena dianggap membuat kegaduhan dengan tudingan ijazah palsu milik Joko Widodo. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sidang lanjutan gugatan tuduhan ijazah palsu terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo digelar hari ini di Pengadilan Negeri Kota Solo.
Sidang mediasi gugatan soal dugaan ijazah palsu Jokowi digelar tertutup di Pengadilan Negeri Kota Solo. Sidang dihadiri pihak penggugat dan tergugat yang diwakili kuasa hukum Jokowi YB Irfan. Hakim mediator ditunjuk berdasarkan kesepakatan para pihak sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Jokowi sendiri tidak hadir dalam persidangan karena melapor ke Polda Metro Jaya terkait dengan tuduhan ijazah palsu. Sidang mediasi dipimpin oleh Hakim Mediator Profesor Adi Sulistiono. Dia diminta pihak menggugat Muhammad Taufik untuk menjadi mediator dalam sidang pertama. Dan permintaan itu disetujui oleh para penggugat. Ini berarti orang yang Thailand syutingnya suka olahraga di depan bulu. Pemuda Patriot Nusantara melaporkan Roy Suryo CS atas tuduhan telah membuat kegaduhan terkait dengan ijazah Jokowi di Polres Metro Jakarta Pusat. Pelapor membantah melayangkan laporan berdasarkan perintah Presiden ke-7 Joko Widodo, melainkan atas dasar inisiatif sendiri. Penyidik Polres Metro Jakarta Pusat pada Senin lalu memanggil pelapor Roy Suryo CS atas tuduhan membuat kegaduhan terkait dengan ijazah Jokowi. Kuasa hukum pelapor Rusdian Syah menuturkan telah membawa saksi dan sejumlah bukti lainnya untuk melengkapi berkas laporan. Rusdian Syah membantah ketika ditanya jika laporan yang dilayangkan kliennya kepada mantan Menpora era SBY Roy Suryo dan 3 orang lainnya atas perintah Jokowi. Menurutnya laporan murni dilakukan atas dasar inisiatif sebagai warga negara yang menginginkan ketenangan. Pada 23 April 2025 lalu, relawan Jokowi dan kelompok pemuda Patriot Nusantara melaporkan Roy Suryo, Rismon Sianipar, Rizal Fadilah, dan Dr. Tia Fuzia Tiasuma ke Polres Metro Jakarta Pusat. Roy Suryo CS dilaporkan atas pasal 160 KUHP tentang tindak pidana penghasutan di muka umum yang menyebabkan kegaduhan di masyarakat. Klien kami melaporkan 4 orang, di mana kejadiannya setidak-tidaknya terjadi di Jakarta Pusat. Tindakan penghasutan itu terjadi akibat tidak penghasutan itu yang dilakukan oleh beberapa orang telah mengakibatkan kegaduhan. Dilaporkan itu inisial RS, terus RSN, terus RF, 1 perempuan TT. Itu kami duga telah terjadi ya perbuatan pidana ya telah melanggar ketentuan pasal 160. Sementara itu, relawan Alap Jokowi melaporkan Roy Suryo ke Mapolrestabes Semarang karena dugaan telah memfitnah Joko Widodo Presiden RI ke-7 terkait dengan ijazah palsu. Selain Roy Suryo, 3 orang lainnya yakni Dr. Tifauza Tiasuma, Rismon Sianipar, dan Rizal Fadilah dilaporkan dengan kasus yang sama. Pasal yang dituntutkan dalam laporan tersebut adalah penghasutan. Relawan Alap-Alap Jokowi Rabu siang mendatangi SPKT Mapolrestabes Semarang untuk melaporkan 4 orang yang diduga telah memfitnah Joko Widodo terkait ijazah palsu. Keempat orang yang dilaporkan tersebut adalah Roy Suryo, Dr. Tifauzia Tiasuma, Rismon Sianipar, dan Rizal Fadilah. Selain di Polrestabes Semarang, relawan Alap-Alap Jokowi juga melaporkan kasus yang sama ke Mapolres Surakarta dan Mapolres Sleman. Laporan di 3 tempat ini merupakan keputusan internal Alap-Alap Jokowi dari hasil gelaran rapat nasional. Ya, inisial aja ya. Ada RS, ya 2 ya. Terus wanita 1, TV ya. Terus RF. Terkait apa, Pak? Ya, terkait tuduhan ijazah palsu Bapak Joko Widodo. Kenapa sih Pak sampai mengambil langkah hukum? Ya, gini, ini kan sudah hasutan ya, menghasut, menghina, pencemaran nama baik, dan sudah ramai. Kemungkinan teman-teman juga tahu semua, hampir seluruh masyarakat Indonesia melalui media sosial, ini sudah beredar. Dan kami sebagai relawan beliau dan sebagai masyarakat sangat terusik.
Laporan ini adalah inisiatif internal relawan alap-alap Jokowi agar para terlapor mendapat hukuman dan efek jera. Dari Semarang, Jawa Tengah, Doni Marendra, iNews melaporkan. Sejumlah terlapor tudingan ijazah palsu Joko Widodo menggelar jumpa pers di Gedung Juang 45 Menteng, Jakarta. Deklarasi dukungan dihadiri oleh para terlapor dalam kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo. Di antaranya adalah penggiat media sosial sekaligus alumni Universitas Gadjah Mada, Tifauzia Tiasuma, hingga mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, yang juga pakar telematika Roy Suryo. Para terlapor menghormati langkah Jokowi dalam membuat laporan ke Polda Metro Jaya. Namun mereka juga mengaku siap mempertanggungjawabkan pernyataan dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi. Sebelumnya Roy Suryo, Rismon Sianipar, Rizal Fadilah, dan Dr. Tifauzia dilaporkan sejumlah pihak. Keempatnya dilaporkan sebagai pembuat kegaduhan soal ijazah palsu. Telematika Roy Suryo menyambut baik laporan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atas dugaan ijazah palsu. Menurutnya langkah ini justru akan menguji kebenaran ijazah Jokowi di hadapan publik. Kebetulan Joko Widodo memberikan laporan langsung di Polda Metro Jaya. Itu bagus, berarti masuk tangkap. Berarti apa? Memang dia harus menunjukkan ijazahnya. Karena yang kita tuntut adalah ijazah yang disebut asli. Dan kalau nanti pemeriksaan itu ternyata di luar apa yang kita sajikan selama ini, ya kita siap adu data, adu kebenaran. Insya Allah apa yang sudah saya lakukan, Dr. Risma lakukan, Pak Rizal Fadilah saja perlu lakukan, dan Dr. Tifa lakukan, itu kita tidak membohongi ilmu pengetahuan. Kita melakukan apa yang... Pemirsa, polemik keaslian ijazah Joko Widodo menjadi sorotan usai ratusan warga berdemo di Solo dan Yogyakarta untuk mempertanyakan keaslian ijazah mantan orang nomor 1 di Indonesia tersebut. Gaduh polemik keaslian ijazah Jokowi juga berlanjut ke ranah hukum. Rabu 16 April 2025, masa tim pembela ulama dan aktivis berdemonstrasi di depan kediaman Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah untuk mengklarifikasi keaslian ijazah mantan orang nomor 1 di Indonesia tersebut. Masa menilai banyak kejanggalan, mulai dari foto Jokowi berkacamata hingga penggunaan huruf atau font. Masa sempat bertahan di depan pintu masuk kediaman Jokowi, meski berbarengan dengan ratusan orang yang sedang antri untuk berfoto bersama Jokowi. Jokowi pun memberi kesempatan kepada perwakilan pendemo untuk berdialog di dalam rumahnya. Namun perwakilan pendemo menyebut tidak mendapat jawaban yang memuaskan. Ketemu ya. Terus gimana Pak? Ketemu dengan Pak Jokowi, dan Pak Jokowi kita minta satu silaturahmi, dan yang kedua adalah ya beliau kita minta berkenan untuk bisa menunjukkan ijazah aslinya, baik itu SD, SMP, SMA atau khususnya karena baru kita dari UGM, ya S1 UGM. Tidak ditunjukkan. Sebelumnya pada Selasa 15 April 2025, ratusan orang yang juga dari tim pembela ulama dan aktivis mendatangi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta untuk meminta klarifikasi kepada UGM terkait keaslian ijazah Jokowi. Perwakilan massa menyebut bahwa isu ini akan selesai jika Presiden ke-7 Republik Indonesia tersebut memperlihatkan ijazahnya kepada halayak. Presiden Jokowi kita berharapkan untuk punya etikat baik. Kalau memang Presiden itu punya ijazah, serahkan. Saya meyakini kalau itu diserahkan selesai masalahnya. Tetapi ketika di pengadilan kita melihat proses hukum itu berjalan, orang yang menuduh sementara divonis hukum, tetapi belum bisa dibuktikan di pengadilan ijazah itu ada atau tidak.
Kamis 17 April 2025, Jokowi akhirnya menunjukkan ijazahnya, mulai dari sekolah dasar hingga kuliah, kepada seluruh awak media yang datang ke kediamannya di Solo. Namun Jokowi meminta seluruh awak media untuk tidak mengabadikannya. Dalam kesempatan ini, Jokowi pun menyatakan dirinya mempertimbangkan untuk membawa kasus ini ke ranah hukum. Jokowi juga menyatakan siap menunjukkan ijazah asli jika diminta hakim pengadilan. Saya sampaikan bahwa tidak ada kewajiban dari saya untuk menunjukkan itu kepada mereka. Dan juga tidak ada kewenangan mereka untuk mengatur saya untuk menunjukkan ijazah asli yang saya miliki. Selasa 22 April 2025, Jokowi menggelar pertemuan tertutup dengan kuasa hukumnya di Jakarta Pusat untuk membahas polemik ijazah palsu. Kuasa hukumnya juga telah mengumpulkan bukti-bukti pihak yang menuding ijazah Jokowi palsu dan bersiap membawanya ke ranah hukum. Kamis 24 April 2025, sidang perdana gugatan ijazah dengan tergugat Joko Widodo digelar di Pengadilan Negeri Solo. Namun Jokowi tidak bisa hadir dalam sidang, dikarenakan menjadi utusan khusus Presiden Prabowo untuk melakukan layatan ke Vatikan atas meninggalnya Paus Fransiskus. Pada hari yang sama, Perhimpunan Advokat Peradi melaporkan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo ke Barreskrim Polri atas dugaan ujaran kebencian dan penghasutan soal tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Selain Roy Suryo, Dr. Tifa dan Rismon Sianipar juga ikut dilaporkan. Pihak pelapor pun mengklaim sudah membawa sejumlah bukti untuk ditunjukkan ke penyelidik. Namun mereka masih enggan mengungkap apa saja bukti yang dibawa. Dua-duanya RS. RS 2, ya, 2 T. Kemudian sama Dokter T. Dokter T. Iya. Ya. Ada 3 orang. 3. Barang bukti yang dibawa apa, Bang? Barang bukti jangan dulu kita buka ya, nanti merusak pemeriksaan. Ya kan, ini kan harus dikonsulkan dulu. Alat bukti ini apakah memadai atau belum kan nanti biarkan penyidik yang menentukan. Tapi yang jelas inilah dia. Ya, inilah dia. Sebagian ya, ini masih potongan yang kita kumpulkan, yang barangkali nanti kita sajikan dulu ke penyelidik ya. Sebelum masuk penyidikan kan penyelidik dulu. Kita akan konsulkan kepada penyelidik agar penyelidik menentukan sikap terhadap barang bukti yang kami bawa ini. Sementara itu, sehari sebelumnya, Rabu 23 April 2025, organisasi relawan Jokowi dan kelompok pemuda Patriot Nusantara melaporkan Roy Suryo, RSN, RF, dan TT ke Polres Metro Jakarta Pusat. Roy Suryo CS dilaporkan atas pasal 160 KUHP tentang tindak pidana penghasutan di muka umum yang menyebabkan kegaduhan di masyarakat. Rabu 30 April 2025, Jokowi akhirnya mantap melaporkan sejumlah orang ke Polda Metro Jaya terkait tudingan ijazah palsu. Didampingi tim kuasa hukumnya, Jokowi datang langsung untuk memberikan laporannya ke Polda Metro Jaya. Jokowi melihat tudingan ini merupakan masalah ringan, tetapi harus tetap dilaporkan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, mulai hari ini seluruh ASN Pemprov Jakarta wajib berangkat dan pulang kerja pakai angkutan umum setiap hari Rabu. Agar tidak terlambat, para ASN harus berangkat lebih pagi karena harus berganti-ganti moda transportasi. Pemirsa, sesuai dari instruksi Gubernur Jakarta Pramono Anung nomor 6 tahun 2025, di mana setiap hari Rabu ASN atau aparatur sipil negara ini haruslah menggunakan transportasi umum. Banyak sekali moda transportasi umum, pemirsa, yang dapat digunakan oleh para ASN, mulai dari Transjakarta seperti saat ini, kemudian MRT, LRT, KRL, bus, hingga angkot ya. Dan juga di setiap hari Rabu ini Pemprov DKI Jakarta juga menggratiskan ini untuk para ASN ya, jika menggunakan transportasi umum. Meski harus berangkat lebih pagi dari biasanya, aturan wajib pakai angkutan umum setiap hari Rabu bagi ASN Pemprov Jakarta disambut positif. Beberapa ASN yang tinggal berdekatan satu komplek bahkan sengaja berangkat ramai-ramai. Seru sih, jadi ketemu banyak pegawai juga di tengah LRT, terus jadi berangkat bareng-bareng.
Saya naik Transjakarta, saya bersama teman-teman kebetulan tinggalnya berdekatan di Pondok Kelapa, Kaping DKI. Berlaku per hari Rabu ini, aturan wajib angkutan umum ini berlaku bagi seluruh ASN Pemprov Jakarta, kecuali bagi ibu hamil dan disabilitas. Dan jangan coba-coba mengakali karena setiap ASN harus bersuah foto di dalam angkutan umum dan mengunggah foto ke aplikasi khusus. Untuk mendukung program ini, Pemprov Jakarta menggratiskan angkutan umum bagi ASN yang menggunakan kartu Jakarta. Ini juga tentu sangatlah bermanfaat ya pemirsa, apabila ASN menggunakan transportasi umum tentu akan mengurangi kemacetan yang ada di kota Jakarta. Dari Jakarta, Dilami Aulia, Zulkarnain, iNews melaporkan. Di hari pertama aturan yang mewajibkan ASN naik transportasi umum, Gubernur Jakarta Pramono Anung naik Transjakarta. Gubernur Jakarta Pramono Anung berangkat kerja naik Transjakarta dari kediamannya di Jalan Suropati, Menteng, Jakarta Pusat. Pramono sempat berbincang dengan sejumlah penumpang di Transjakarta. Gubernur Jakarta Pramono resmi mengeluarkan aturan terkait penggunaan angkutan umum untuk para pegawai di Pemprov Jakarta. ASN harus menggunakan angkutan umum untuk berangkat ke tempat kerja. Jenis moda transportasi yang digunakan mulai dari MRT, LRT, komuter lain, angkutan kota reguler, dan sebagainya. Hari ini adalah instruksi gubernur untuk semua ASN yang jumlahnya 65.000. ASN ini jumlahnya 65.000, 45.000 ASN, sisanya adalah P3K, mereka semua diwajibkan untuk naik transportasi publik karena tidak lagi disiapkan sarana transportasi oleh pemerintah Jakarta. Dan saya melihat dari pagi banyak banget yang kemudian nge-tag saya di IG saya, di TikTok, di X, yang rata-rata mereka menyambut dengan antusiasme yang tinggi. Dan setiap hari Rabu pemerintah Jakarta tidak lagi menyiapkan bus atau sarana apapun untuk membuat mereka mau untuk menaiki transportasi publik. Kenapa ini kami lakukan? Saya tahu bahwa ini akan mengurangi kemacetan, polusi juga pasti turun karena aktivitas 65.000 orang setiap Rabu itu dampaknya besar. Belajar dari Hari Kartini kemarin dan hari transportasi umum, nanti hari-hari khusus, hari besar saya akan menggratiskan kembali, terutama untuk HUT Jakarta dan juga untuk HUT Kemerdekaan RI. Pemirsa, tak hanya Pramono, Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno juga menggunakan transportasi umum dari rumahnya di Lebak Bulus, Jakarta Selatan hingga Balai Kota Jakarta Pusat. Berikut laporan reporter Naura Syafikah yang mengikuti perjalanan Sidul. Mengikuti arahan dari Pak Gubernur DKI Jakarta yaitu Pramono Anung dan juga dari Wakil Gubernurnya yaitu Bang Dul, pada hari ini spesial di hari Rabu untuk ASN diwajibkan untuk menaiki atau menggunakan transportasi umum untuk bekerja. Dan seperti kita lihat untuk Bang Dul ini juga sudah mengikuti aturan tersebut. Nah coba, selamat pagi Bang Dul, boleh ya sambil menunggu nih untuk busway-nya datang ke Balai Kota, ngobrol-ngobrol dikit. Bang Dul, tadi kan kita perjalanan itu udah dari MRT Lebak Bulus ke Bundaran HI, lalu lanjut lagi ke sini. Gimana? Asik. Ya minta maaf ya. Selain memang ketemu masyarakat juga sebetulnya bukan kontrol, kita lihatlah apa yang kurang segala macam, kebersihan bagaimana, kenyamanan gimana. Karena itu juga nanti bagian masukan di saat memang MRT saya panggil, kita evaluasi lah. Karena saya juga senang dengan beberapa netizen yang mengirimkan berita tentang kemarin kan banyak jembatan penyeberangan orang kita kan. Ya minta maaf ya, bukan berarti kita nggak rawat, tapi lebih banyak kepada pencurian. Akibatnya ya kita menjadi efek yang menjadi tidak baik, tapi kita segera bisa kita sikapi. Nah jadi artinya ini bagian daripada servis, ini kita. Oke, ini
kebetulan memang Transjakartanya sudah sampai dan kita akan siap bersama dengan Bang Dul untuk menuju ke balai kota menggunakan Transjakarta, karena di hari Rabu ini sekarang untuk seluruh ASN itu diwajibkan untuk menggunakan transportasi umum menuju ke tempat kerjanya. Dan memang sedari tadi kami mengikuti dari MRT Lebak Bulus menuju Bundaran HI. Bang Dul juga menikmati sekali perjalanannya, berfoto bersama dengan masyarakat, kemudian juga melakukan quality control untuk setiap stasiun yang ada. Dan kita akan coba ikut bergabung bersama dengan rombongan. Dari Jakarta, Naura Syafikah dan Jemi Jasin, iNews melaporkan. Pemirsa, di tengah menguatnya isu pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, sejumlah purnawirawan TNI Angkatan Darat mendatangi Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara hari ini. Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan dari Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat atau PPAD untuk bersilaturahmi dan halal bihalal. Perwakilan PPAD yang dipimpin oleh PLT Ketua Umum Maijen Purnawirawan Komarudin Simanjuntak memasuki kompleks Istana Kepresidenan pada Rabu siang. Kepala Staf Kepresidenan Letjen Purnawirawan AM Putranto yang juga hadir dalam pertemuan tersebut menegaskan bahwa agenda ini murni silaturahmi. Ia menyebut pertemuan ini tidak membahas tuntutan politik atau isu pemakzulan Wapres Gibran. Sebelumnya, Forum Purnawirawan TNI menyampaikan 8 tuntutan kepada pemerintah, termasuk usulan pemakzulan Wakil Presiden. Kita ke informasi lainnya, pemirsa, hati-hati jaga data pribadi Anda. Polres Subang, Jawa Barat berhasil mengungkap kasus pencurian data pribadi milik peserta BPJS Ketenagakerjaan. Pelaku menguras semua dana jaminan hari tua BPJS Ketenagakerjaan milik korban. Pasangan suami istri asal Majalengka ditangkap aparat Polres Subang lantaran mencuri data pribadi dan menguras dana JHT BPJS Ketenagakerjaan. Pelaku membeli dokumen seperti IKTP dan Paklaring yang digunakan untuk mengajukan klaim dana JHT secara ilegal dengan akun atas nama korban. Aksi ini terungkap setelah korban mengajukan klaim dan mendapati saldo 24 juta rupiah telah dicairkan tanpa sepengetahuannya. Pemirsa, ratusan ribu buruh akan berkumpul di Monas besok untuk memperingati Hari Buruh yang jatuh pada tanggal 1 Mei atau May Day. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenhezer menyebut Presiden Prabowo Subianto akan hadir dan pemerintah akan mengakomodir hak-hak buruh. Kolaborasi dengan kawan-kawan serikat pekerja dan buruh ya, apalagi besok akan dihadiri oleh Presiden Pak Prabowo Subianto dan beberapa pembantunya, karena ini kan momen sejarah seorang pemimpin negara selama 60 tahun baru ini pemimpin negara, Presiden hadir bersama kawan-kawan buruh. Yang pasti kita akan melakukan kajian lah ya, tuntutan-tuntutan itu. Selama itu bisa kita akomodir, kita akan akomodir. Kalaupun tidak bisa, kita akan diskusikan. Karena kita tidak mau kawan-kawan buruh hak-haknya, kan itu menjadi hak dia kan, hak-haknya malah diabaikan gitu. Tapi tetap kita akan melakukan kajian-kajian agar tuntutan ini bisa menjadi win-win solution ya, karena ini kan antara industri dan kawan-kawan buruh misalnya, ya kita harus bisa tetap menjadi jembatan komunikasi yang baik lah. Apapun itu menjadi tuntutannya, kita tetap melakukan pendekatan-pendekatan, tapi kan basisnya harus kajian ya, harus ada basis akademiknya, tidak juga kita atas dasar tuntutan, demonstrasi dan sebagainya. Karena kita tidak mau membangun iklim usaha kita, legislasi kita basis tekanan, kita tidak mau. Harus didasarkan oleh sebuah rasionalitas, logika, itu ada kajian-kajiannya, kajian akademiknya, agar ya ini kan era yang transparan, ayo kita buka, kita duduk bersama, kita kaji, ayo kita rumuskan bersama. Artinya pemerintah itu tidak tertutup dengan tuntutan apapun lah. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Lagi-lagi Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memberikan kebijakan baru. Deddy berencana mewajibkan KB pria atau vasektomi sebagai syarat penerima bantuan sosial di Jawa Barat.
Rencananya warga Jawa Barat harus terdaftar dalam kepesertaan keluarga berencana atau KB sebagai prasyarat dalam penerimaan bantuan sosial. Nantinya ada beasiswa pendidikan hingga program bantuan sosial lainnya yang disalurkan oleh Pemprov Jabar. Usulan ini disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Tujuannya supaya masyarakat dapat mengatur waktu kelahirannya sehingga dapat menekan angka kemiskinan di Jawa Barat. Deddy juga menegaskan prioritas KB dilakukan untuk pria, supaya suami ikut bertanggung jawab dan tidak hanya membebani sang istri. Maka para penerima bantuan sosial, apakah nanti bantuan biaya kelahiran, bantuan rumah sakit, bantuan listrik, bantuan pangan non tunai, bantuan perumahan, bantuan tanah, ya saya harap bantuan beasiswa untuk anaknya, saya harapkan yang laki-lakinya loh, saya harapkan suaminya atau ayahnya yang ber-KB sebagai bentuk tanda tanggung jawab terhadap diri dan keluarganya. Jangan terus-terusan dibebankan pada perempuan. Nantinya langkah ini diambil agar bantuan dari pemerintah, baik provinsi maupun pusat, bisa didistribusikan secara lebih merata. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, lagi-lagi Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memberikan gebrakan baru. Deddy berencana mewajibkan KB pria atau vasektomi sebagai syarat penerima dan bantuan sosial di masyarakat. Selain itu, pemirsa, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi juga memanggil sejumlah pihak terkait dugaan kekerasan yang dialami pemain sirkus oleh Oriental Circus Indonesia. Pertemuan ini untuk mencari jalan tengah atas permasalahan yang tengah bergulir. Para pihak yang dipanggil yakni sejumlah korban, pengurus Oriental Circus Indonesia atau OCI, manajemen Taman Safari, pemerintah Kabupaten Bogor, serta Kapolres Bogor. Pemanggilan dilakukan untuk membahas masalah kekerasan yang diduga dialami para pemain sirkus di Oriental Circus Indonesia. Dalam pertemuan ini, Deddy Mulyadi meminta keterangan masing-masing pihak untuk mendapatkan solusi dan jalan tengah atas kasus ini. Deddy Mulyadi mengatakan masalah hukum terkait kasus kekerasan di OCI Taman Safari sudah dalam tahap SP3. Meski begitu, pihaknya tetap akan mencarikan solusi dan mempertemukan kembali pihak OCI dan para korban. Tetapi dari sisi personality, saya sudah ngajak mereka nanti Rabu depan, keluarga Taman Safari bertemu dengan mereka yang merasa hilang identitas dirinya, nggak tahu nama orang tuanya, mengalami penderitaan fisikis selama dia bekerja sebagai petugas sirkus atau pegawai sirkus atau artis sirkus di OCI, dan kemudian mereka tidak terdaftar sebagai karyawan. Sementara itu, meski mengaku tidak berkaitan dengan Oriental Circus Indonesia, manajemen Taman Safari akan mencoba membantu mencari solusi atas kasus ini. Pihaknya juga mengaku kasus dugaan kekerasan pemain sirkus berdampak pada trafik pengunjung di Taman Safari. Pihaknya juga sudah mengajukan surat ke Komnas HAM dan siap untuk dilakukan audit. Saya rasa hari ini cukup jelas bahwa tim OCI ini sebenarnya sudah memulai mediasi yang sebelumnya agak stuck seperti itu ya. Ya, saya harapkan dengan adanya Kang Deddy pada hari ini, ya tim pengacara hukum ex-OCI dan juga korban-korban ini bisa bertemu di suatu titik tengah untuk menjadi solusi. Mungkin itu aja. Hingga kini dugaan kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia di Oriental Circus Indonesia masih dalam pemeriksaan sejumlah pihak terkait. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk membahas hal ini sudah bersama kami Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Batra Bandong, dan pengamat politik Ubaidillah Badrun. Selamat malam, Bang Batra dan juga Mas Ubed. Malam, Iya, Bang Batra, kemarin Anda juga sempat berada dalam rapat tersebut. Bagaimana mungkin bisa diceritakan sedikit suasana yang terjadi pada saat rapat kemarin, Bang Batra? Ya, sebetulnya kan ini pada saat rapat Komisi 2, kami minta Kemendagri, terus kemudian mengundang para gubernur, dan salah satu yang hadir adalah Gubernur Jawa Barat. Kemarin ada sekitar 13 gubernur yang hadir ikut rapat di Komisi 2. Oke,
pembahasannya berkaitan dengan apa, Bang Batra? Ya, berkaitan dengan yang pertama dana transfer, terus yang kedua kemudian soal BUMD, karena selama ini kan BUMD Kemendagri menjelaskan kurang lebih 1000-an BUMD. Kami melihat bahwa BUMD yang bagus ke depan tetap harus terus disupport, terus kemudian BUMD yang kurang sehat mesti ada evaluasi ke depan. Oke, baik. Kalau Anda melihat dan merasakan sendiri pada saat rapat dengan para gubernur ini, ada 13 gubernur yang Anda sampaikan, bagaimana hubungan antara dengan Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Masud dan juga Deddy Mulyadi pada saat rapat di sana? Ya, memang begini ya, para gubernur ini pasca dilantik, mereka begitu kompak ya. Bahkan Gubernur Sulteng menjelaskan kekompakan gubernur ini terbangun setelah mereka dilantik, terus kemudian mereka ikut retreat di Magelang. Nah, ini adalah langkah yang bagus. 3 hari ini kami di Komisi 2 rapat mengundang seluruh gubernur yang berjumlah 38 gubernur, terus kemudian kami bagi menjadi 3 hari, dan kami melihat bahwa optimisme ke depan di seluruh kepala-kepala daerah itu makin terbangun dengan baik, karena mereka sangat kompak untuk tentu dalam rangka untuk bagaimana membangun daerah masing-masing ke depan dan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Oke, baik. Saya mau ke Mas Ubed. Mas Ubed melihat apa yang terjadi semacam memberikan penamaan begitu kepada Gubernur Jawa Barat sebagai gubernur konten. Anda melihat seperti apa yang terjadi, Mas Ubed? Ya, itu bisa dimaknai 2 hal ya. Pertama, gubernur konten itu bahwa betul dia memanfaatkan media sosial untuk kepentingan posisinya sebagai gubernur. Bisa juga dimaknai sebagai kritik dari publik atau dari beberapa orang bahwa gubernur jangan sering-sering konten dong, kira-kira begitu ya. Tapi lebih dari itu menurut saya, Deddy Mulyadi memang nampaknya memahami betul bahwa penduduk Republik ini betul-betul menggunakan media sosial yang begitu dahsyat ya. Kalau kita lihat di datanya itu lebih dari 143 juta orang Indonesia menggunakan media sosial. Dengan asumsi itu, maka kemungkinan besar di Jawa Barat itu nyampe 70% orang menggunakan media sosial. Jadi dengan data digital semacam itu, Deddy Mulyadi memanfaatkan media sosial itu sebagai strategi komunikasi politiknya kepada rakyatnya untuk menyampaikan berbagai hal terkait dengan kebijakan gubernur. Tetapi ini bisa juga menimbulkan persoalan. Di satu sisi gubernur sering menyampaikan informasi melalui media sosial kepada publik, tetapi kan masyarakat ini tidak semuanya menggunakan media sosial. Di sisi lain misalnya ada beberapa masyarakat yang minta gubernur untuk datang. Saya sempat nonton satu medsos memanggil Deddy Mulyadi untuk datang, tapi beliau tidak datang ke lokasi itu. Di lokasi itu diceritakan di medsos itu, kalau nggak salah di wilayah Indramayu ya, itu jalannya sudah rusak begitu, kemudian dipertontonkan oleh pengguna medsos itu, ini jalan ke sini Kang Deddy kemana wae, kira-kira begitu. Jadi mereka mempertanyakan, makin banyak nanti orang yang mempertanyakan kehadiran gubernur di banyak tempat yang bermasalah di Jawa Barat, maka di situ bisa menjadi bumerang sebetulnya buat Deddy Mulyadi. Jangan sampai kemudian juga misalnya dipahami oleh publik bahwa Deddy Mulyadi sangat concern dengan upaya pencitraan begitu. Jadi berbahaya juga kalau gubernur hobi pencitraan begitu, tetapi langkah-langkah yang misalnya lebih substantif, lebih mengatasi problem Jawa Barat yang luar biasa dari sisi sumber daya, dari sisi ekonomi, dan lain-lain, itu kan masih banyak persoalan, termasuk juga kemiskinan dan lain-lain. Jadi saya kira ya bisa dimaknai kritik, bisa juga dimaknai pujian kan itu. Tapi saya mau mengatakan jangan sampai Kang Deddy Mulyadi ini terjebak di dalam kalau dalam teori politik itu disebut sebagai semacam simulakra politik ya. Jadi dia memang sengaja memanfaatkan media sosial untuk pencitraannya, bukan sesungguhnya apa yang dilakukan oleh seorang gubernur. Kan itu berbahaya kalau kemudian itu yang terjadi. Jadi ya simulakrum itu sisi lainnya adalah ada dampak negatif yang sangat besar, karena pura-pura membangun citra di media sosial, tapi sesungguhnya di lapangan dia tidak terjadi seperti itu.
Oke, berarti bisa juga menjadi persoalan ya dan bumerang seperti itu ya Mas Ubed. Bang Batra, kalau menurut Anda gaya komunikasi dari Kang Deddy ini seperti apa? Iya, kemarin begini ya. Saya sih melihat bahwa itu kan semacam begitu giliran Pak Deddy Mulyadi untuk diminta memaparkan terkait kondisi Jawa Barat, terus kemudian tiba-tiba Pak Rudi Masud, Gubernur Kaltim, melontarkan candaan bahwa ini ada gubernur konten. Jadi sebenarnya sih itu saya memaknainya bahwa itu hal positif dan yang harus juga ditiru oleh kepala-kepala daerah lain dalam rangka menyampaikan pesan, menyampaikan setiap apa yang menjadi program kepala daerah. Misalnya contoh kecil ya, kemarin Pak Deddy Mulyadi sangat sukses kemudian bagaimana menghapuskan pajak kendaraan. Terus begitu menghapuskan pajak kendaraan dengan sendirinya kan orang berlomba-lomba justru setelah itu membayar pajak sehingga pendapatan Jawa Barat justru makin meningkat. Dan pada akhirnya diikuti oleh kepala-kepala daerah lain, misalnya Jawa Tengah, terus Jawa Timur, kemudian Banten. Jadi saya menilai bahwa apa yang dilakukan Deddy Mulyadi selama ini membuat konten-konten dan itu selama hal-hal positif dan bahkan bisa menular ke daerah-daerah lain dan menurut saya itu bagus ya, bagus dan bisa jadi contoh bagi kepala-kepala daerah lain bahwa begitu mereka ada hal-hal positif yang dilakukan terus kemudian dibuat konten, pesannya sampai ke masyarakat apa yang dilakukan, terus kemudian bisa juga menjadi inspirasi bagi kepala-kepala daerah lain yang sedang berbuat, ingin melakukan perbaikan di daerah masing-masing. Misalnya contoh, hari ini kita lihat bahwa Kang Deddy Mulyadi menyelesaikan permasalahan setelah kemarin banjir, banyak misalnya kali-kali yang sekarang sudah bersih kan di Bekasi sana kita lihat, dan memang yang menjadi kendala besar hari ini apa yang dilakukan oleh Deddy Mulyadi. Dalam jangka 3 hari ini kita panggil gubernur, memang permasalahannya sama. Tadi juga Gubernur DKI menyampaikan bahwa persoalan utama juga yang terjadi di DKI adalah masalah sampah. Artinya apa yang dilakukan oleh Deddy Mulyadi terus kemudian dikontenkan ini menjadi inspirasi juga bagi kepala-kepala daerah lain. Baik Bang Batra, Mas Ubed, kita akan mendengarkan kembali pernyataan dari Deddy Mulyadi terkait dengan pangkas belanja iklan pada saat rapat dengan Komisi 2 kemarin. Alhamdulillah, dari konten yang saya miliki itu bisa menurunkan belanja rutin iklan. Biasanya iklan di Pemprov Jabar kerjasama medianya 50 miliar. Sekarang cukup 3 miliar tapi viral terus. Terima kasih. Baik, Bang Batra, apakah memang harus dengan viral terlebih dahulu karena kontennya Deddy Mulyadi viral di mana-mana baru bisa menurunkan anggaran dari iklan yang tadi 50 miliar menjadi 3 miliar? Artinya begini ya, selama ini kan Pemda untuk mempublikasi kegiatan-kegiatannya butuh uang sekitar 50 miliar di Jawa Barat, kemudian baru bisa terpublikasi dengan baik. Itu pun kalau terpublikasi, tapi dengan Pak Gubernur Deddy Mulyadi membuat konten yang pada akhirnya kan bisa menekan angka kerjasama media. Bayangkan kalau butuh 50 miliar dengan aktifnya Gubernur Jawa Barat membuat konten, ya akhirnya beliau menyampaikan bahwa saya hanya butuh 3 miliar kemudian bisa memviralkan kegiatan Pemda Jawa Barat dan terkhusus apa yang dilakukan atau diperbuat oleh Deddy Mulyadi selama ini justru bisa menekan anggaran. Dan itulah yang diinginkan oleh Pak Prabowo dalam rangka bahwa kita kan Pak Presiden kita lagi mendorong soal efisiensi. Hal-hal yang tidak penting, hal-hal yang tidak berguna ya kan bisa digeser anggarannya ke hal-hal yang produktif untuk melakukan pembangunan pembangunan infrastruktur di daerah. Kalau Mas Ubed melihat seperti apa? Apakah harus viral dulu baru bisa menurunkan anggaran seperti Kang Deddy Mulyadi tersebut? Ya, saya kira efisiensi itu akan menjadi bagus kalau kemudian dana yang diefisiensi itu direalokasi untuk kepentingan yang lebih produktif. Pertanyaannya, dari 50 miliar menjadi 3 miliar itu, yang 47 miliar itu diberikan kepada anggaran apa? Untuk apa? Jadi bukan sekedar efisiensi. Kalau efisiensi gampang lah itu. Tapi kan uang yang diefisiensi itu untuk apa? Itu patut dijelaskan oleh gubernur. Jadi bukan hanya sekedar efisiensi. Itu catatan pertama saya. Yang kedua, gubernur itu mesti kemudian menjelaskan kepada publik, termasuk di media sosial dia, langkah-langkah yang lebih sistematis, bukan sekedar seremonial, kegiatan apa, enggak.
tapi yang lebih sistematis untuk agenda-agenda mengentaskan kemiskinan misalnya, untuk misalnya kemandirian pangan di Jawa Barat misalnya, untuk kesehatan, pendidikan dan lain-lain, karena terlalu banyak masih warga Jawa Barat yang miskin gitu. Nah ini saya kira penting untuk menjadi catatan bahwa gubernur memang harus akrab dengan media sosial. Ya itu saya setuju dan itu harus dilakukan kan, apalagi di era sekarang yang disebut dengan digital society era. Jadi itu konsekuensi logis dari era sekarang. Tetapi bagaimana kemudian pemanfaatan media sosial juga itu mesti bersikap untuk mengimplementasikan program, bukan kegiatan sifatnya spontan ya, spontan kunjungan dan lain-lain. Nah, saya kira mesti lebih ke program. Terakhir lagi, ini yang nongol gubernur terus, wakil gubernurnya kemana di media sosial itu? Baik. Kalau gubernurnya mau kerjasama dengan wakil gubernur, mestinya bersama-sama lah dengan wakil gubernur. Apa yang dilakukan oleh wakil gubernur? Dan bagaimana media sosialnya wakil gubernur itu? Saya kira itu catatan saya untuk Kang Deddy Mulyadi. Pemirsa, kita akan simak kembali deretan pernyataan dari Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi, mulai dari debat terkait wisuda hingga pembongkaran kawasan wisata di Puncak yang dituding merusak lingkungan. Semua murid itu biar bisa ngerasain perpisahan. Ngerasain perpisahan, duit perpisahan dari siapa? Dari orang tua. Membebani nggak? Terus kalau tanpa perpisahan emang sekolah jadi bubar? Enggak. Gubernur Deddy Mulyadi berdebat sengit dengan remaja perempuan soal aturan penghapusan wisuda TK, SMP, dan SMA di Jawa Barat. Saat itu, remaja perempuan yang juga merupakan anak keluarga korban gusuran mengkritik penghapusan wisuda bagi TK, SD, SMP, dan SMA. Nah itu kan diperlukan metodologi, selain metodologi kedokteran, kemudian psikologi, kemudian sosiologi kehidupannya, termasuk juga pola pendekatan militer. Nah kelihatannya kan Tiongkok itu saya lihat melakukan itu, sehingga anak-anaknya penuh harapan, kemudian energik, dan ini adalah masa depan. Dan kalau saya lihat, saya bicara dengan orang tua itu tepuk tangannya kenceng banget, artinya memang sudah menjadi keresahan. Enggak, bukan anak-anak di wajah militer, orang tua yang sudah tidak punya kesanggupan untuk mendidik anaknya karena anaknya nakalnya luar biasa, bisa diserahin ke kita gitu loh. Jadi tidak ada unsur pemaksaan. Kalau orang tuanya nggak boleh, kita nggak akan. Baik. Bang Bater dan juga Mas Ubed, kita sudah sama-sama saksikan dan diharapkan memang apa yang dilakukan ini tentunya dapat berdampak positif bagi masyarakat. Dan mohon maaf sekali karena waktu kita terbatas, Bang Bater dan juga Mas Ubed, kita harus menyudahi dialog pada malam hari ini. Terima kasih, selamat malam. Baik, selamat malam. Pemirsa, Kementerian Investasi dan Hilirisasi mencatat realisasi investasi pada kuartal 1 2025 mencapai 465,2 triliun rupiah. Realisasi sepanjang kuartal pertama 2025 ditopang oleh penanaman modal dalam negeri yang tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan penanaman modal asing. Kementerian Investasi dan Hilirisasi mencatat realisasi investasi pada kuartal pertama 2025 mencapai 465,2 triliun rupiah. Angka tersebut meningkat 2,7% secara kuartalan atau naik 15,9% secara tahunan. Capaian investasi tersebut setara dengan 24,4% dari total target pemerintah senilai 1.905,6 triliun rupiah. Realisasi investasi sepanjang kuartal pertama tahun ini ditopang oleh penanaman modal dalam negeri sebesar 234,8 triliun rupiah dan penanaman modal asing yang mencapai 230,4 triliun rupiah. Berdasarkan data BKPM, investasi yang masuk di Pulau Jawa mencapai 229,3 triliun rupiah dengan porsi 49,3% dari total investasi, sedangkan luar Jawa 235,9 triliun rupiah atau setara dengan 50,7%. Adapun sektor yang paling banyak mencatatkan realisasi investasi pada tahun ini yakni industri logam dasar, barang logam bukan mesin dan peralatannya senilai 67,3 triliun rupiah, sektor transportasi, gudang dan telekomunikasi 66,5 triliun rupiah. Sementara sektor pertambangan sebesar 48,6 triliun rupiah, jasa lainnya 41 triliun rupiah, perumahan, kawasan industri dan perkantoran 37,5 triliun rupiah.
Pemirsa, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah menilai program 3 juta rumah yang menjadi program utama pemerintah Prabowo baru bisa terwujud pada tahun depan. Pasalnya anggaran yang ada saat ini belum bisa membiayai pembangunan ataupun renovasi 3 juta rumah. Program 3 juta rumah baru bisa terwujud setelah didukung penuh APBN 2026. Menurut Fahri, pembiayaan perumahan pada APBN 2025 hanya meliputi program rutin. Anggaran renovasi rumah di APBN 2025 yang hanya sebesar 850 miliar rupiah hanya cukup merenovasi sekitar 40.000 unit rumah. APBN 2025 juga hanya mendukung pembangunan sekitar 220.000 unit rumah subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Dukungan itu diberikan melalui fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP. Meski begitu, pemerintah tetap berupaya membangun atau merenovasi rumah sebanyak-banyaknya di tahun ini. Fahri Hamzah berharap ada penambahan anggaran untuk perumahan di tahun ini. FLPP itu anggarannya tahun ini yang sudah terdaftar di APBN adalah 28,27 triliun. Itu hanya untuk mengcover sekitar 220.000 rumah kredit pembangunan, fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan. Kalau angka atau uang yang sama kita konversi untuk renovasi, sebab jangan lupa Bapak Ibu sekalian, renovasi itu artinya juga membangun rumah baru. Karena rumah layak dijadikan, rumah tidak layak dijadikan layak, itu juga membangun rumah. Di daerah tidak ada masalah dengan tanah. Orang bisa langsung direnovasi rumahnya. Pada dasarnya rumah yang tidak layak itu dijadikan layak, itulah pembangunan rumah. Masuk angkanya dari yang 3 juta. Pemirsa, Bank Dunia mencatat rasio penerimaan negara Indonesia terhadap PDB Indonesia sebagai yang terendah di antara negara-negara berkembang di Asia Tenggara. Bank Dunia pun menyarankan pemerintah Indonesia memaksimalkan potensi penerimaan pajak agar mampu mencapai sejumlah target dalam perekonomian. Bank Dunia menyebut rasio penerimaan negara terhadap PDB Indonesia merupakan yang terendah di antara negara-negara berkembang di Asia Tenggara. Dalam laporan Macro Poverty Outlook edisi April 2025, Bank Dunia mencatat rasio penerimaan negara Indonesia sebesar 12,8% terhadap PDB sepanjang tahun 2024. Angka persentase tersebut lebih rendah dibandingkan Malaysia yang sebesar 16,8% hingga Timor Leste yang sebesar 40,8%. Dalam hal ini, Bank Dunia memperkirakan penerimaan pajak yang hilang mencapai 6,4% dari PDB. Dengan demikian, jika Indonesia tidak mengalami kehilangan potensi penerimaan pajak, maka rasio penerimaan negara terhadap PDB bisa mencapai 19,1%. Karena itu, Bank Dunia menyarankan agar pemerintah Indonesia memaksimalkan potensi penerimaan pajak. Dengan demikian, ruang fiskal pemerintah semakin besar hingga mampu mendanai berbagai program untuk mencapai visi Indonesia Emas 2025. Kita beralih ke informasi seputar ibadah haji, pemirsa. Ratusan petugas penyelenggara ibadah haji PPIH 2025 tiba di Tanah Suci. Mereka melaksanakan ibadah umroh terlebih dulu untuk selanjutnya disebar ke daerah kerja masing-masing. Setelah kurang lebih 9 jam perjalanan udara, ratusan petugas penyelenggara ibadah haji PPIH 2025 tiba di Jeddah, Arab Saudi. Sebelum beranjak ke Mekah, mereka terlebih dulu bersuci dan mengenakan kain ihram serta berniat umroh yang dilakukan di Bandara King Abdul Aziz, Jeddah. Rombongan petugas haji pun selanjutnya bergeser ke Masjidil Haram yang ada di Mekah Al-Mukarramah untuk bersiap melaksanakan umroh. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 9 jam dari Jakarta, akhirnya saya bersama rombongan petugas haji tiba di Mekah, Arab Saudi. Dan rencananya kita akan menunaikan ibadah umroh untuk selanjutnya nanti akan disebar ke daerah kerja masing-masing. Dipimpin oleh petugas dari bimbingan ibadah, para petugas bersiap untuk melakukan tawaf. Diawali dari titik Hajar Aswad yang ditandai adanya lampu hijau di sudut kanan, para petugas berkeliling Ka'bah selama 7 kali putaran. Selesai tawaf, para petugas pun melakukan sholat sunnah tawaf di belakang makom Ibrahim untuk selanjutnya melanjutkan sa'i.
Sa'i merupakan rangkaian ibadah umroh selanjutnya dengan berjalan atau berlari-lari kecil dari Bukit Sofa ke Marwah. Lantunan zikir dan doa menemani para petugas melaksanakan salah satu rangkaian ibadah umroh tersebut. Usai menjalani 7 kali perjalanan dari Sofa ke Marwah, rangkaian terakhir yang dilalui para petugas haji yaitu tahallul. Setelah melakukan tawaf dan sa'i, dan sekarang di belakang saya rombongan petugas haji mulai melakukan ritual tahallul yang berarti menandakan mereka selesai untuk melaksanakan umroh dan mereka akan disebar ke daerah kerja masing-masing. Dari Mekah Al-Mukarramah, Arab Saudi, Gigi Irfan melaporkan. Pemirsa, Menteri Agama Nasaruddin Umar tiba di Arab Saudi bersama dengan para petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Indonesia. Menak minta para petugas memberikan pelayanan terbaik dan juga tulus kepada para jemaah yang merupakan tamu Allah. Datang kita di sini ini lillahi ta'ala, kita akan membantu tamu-tamunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin bagus kita memberikan pelayanan kepada tamu Allah, insya Allah Tuhan juga akan memberikan apresiasi terhadap kita ya. Maka itu kita perbaiki niatnya. Jangan ada niat-niat yang baik. Tuluslah mendampingi mereka. Orang yang ikhlas itu tidak pernah marah. Anggaplah yang menjengkelkan itu wajah Allah juga kan. Anggaplah orang yang menghibur kita itu, memuji kita itu wajah Allah juga. Pemirsa, rombongan jemaah calon haji Indonesia tahun ini akan mulai diterbangkan ke Tanah Suci mulai 2 Mei mendatang. Penerbangan jemaah calon haji 2025 akan terbagi di dalam 2 gelombang. Keberangkatan jemaah calon haji Indonesia gelombang pertama dengan tujuan bandara di Madinah akan diberangkatkan mulai 2 Mei 2025 dan akhir keberangkatan haji gelombang pertama pada 16 Mei 2025. Sementara keberangkatan jemaah calon haji Indonesia gelombang kedua dengan tujuan ke Bandara King Abdul Aziz di Jeddah, Arab Saudi akan diberangkatkan mulai 17 Mei 2025 dan akhir keberangkatan gelombang kedua pada 31 Mei 2025. Sementara total kuota jemaah calon haji Indonesia yang diberangkatkan tahun 2025 mencapai 221.000 orang. 203.320 orang merupakan calon haji reguler dan 17.680 orang merupakan calon haji khusus. Jemaah calon haji masuk ke asrama haji dijadwalkan mulai pada hari Kamis 1 Mei mendatang. Pemerintah Arab Saudi membuat aturan ketat untuk pelaksanaan haji tahun ini. Menteri Agama Nasaruddin Umar mengingatkan agar tidak ada masyarakat Indonesia yang nekat pergi haji secara tidak resmi atau ilegal. Menteri Agama Nasaruddin Umar meminta umat muslim Indonesia tidak nekat memaksakan diri pergi haji ke Arab Saudi tanpa visa haji atau visa resmi. Hal ini terkait dengan peraturan Arab Saudi yang tahun ini super ketat untuk urusan haji. Para petugas Arab Saudi melakukan pemeriksaan visa di sejumlah titik masuk menuju Masjidil Haram. Selain itu, Menteri Agama meminta masyarakat agar tidak tergiur dengan beragam iming-iming oknum yang menjanjikan bisa berhaji tanpa visa haji. Jadi inilah saya menghimbau kepada seluruh jamaah haji yang mungkin ada yang menjanjikan kamu bisa haji, lebih baik menghindari daripada nanti terlunta-lunta nasibnya di sini, ya, dioper ke sana kemari, pesawat mau pulang itu pun juga nggak ada lagi, kemudian hotel sudah penuh juga semuanya, akhirnya terlantar di sini. Jadi saya menghimbau sekali lagi jamaah haji yang mendapatkan janji-janji manis daripada oknum-oknum tertentu seperti tahun lalu beda dengan tahun ini, sangat super ketat. Jadi lebih menghindari kemudaratan yang bisa terjadi. Semua pihak harus mematuhi aturan agar tidak terlantar dan mendapat sanksi berat yang berlaku di Saudi Arabia. Dari Mekah, Arab Saudi, Gigi Irfan, iNews melaporkan.
Pemirsa, menabung Rp1.000 per hari, Pasutri lansia pengangkut sampah di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah akhirnya bisa naik haji. Rp1.000 disisihkan setiap hari selama 39 tahun. Berkat kerja keras menjadi petugas pengangkut sampah rumah tangga, pasangan lansia di Desa Glaga Hombo, Kelurahan Ngampin, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Legiman dan Baniah istrinya bisa berangkat haji tahun ini. Meski Legiman hanya berprofesi sebagai petugas pengangkut sampah, namun berkat keuletannya menabung sejak tahun 1986 silam, membuat mimpi besar Legiman dan istri tercapai. Setelah melalui proses panjang, keduanya yang telah mendaftar haji sejak tahun 2012 tersebut akhirnya bisa menjadi calon jemaah haji tahun ini. Di tahun 1986 ya. Kita nabungnya per hari Rp1.000. Yang kita sesuaikan yang buat apa-apa, buat persediaan itu. Rencana mau ibadah haji. Terus daftar tahun berapa Bapak? Daftar tahun 2012. Bersama ratusan calon jemaah haji lainnya, Legiman dan istri siap menjalani ibadah haji ke Tanah Suci Mekah pada musim haji tahun ini. Meski begitu, Legiman masih terus menekuni profesinya sebagai pengangkut sampah dari 50 rumah yang ada di lingkungan Patoman Ambarawa. Dari Semarang, Jawa Tengah, Lurisa Lulu, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang kakek berusia 93 tahun, warga desa Tulungrejo, menjadi calon jemaah haji tertua di Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Kakek dapat berangkat haji di tahun ini setelah mendapatkan jatah kuota prioritas lansia dari Kemenak. Kakek bernama Istiadi, warga desa Tukung Rejo, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, menjadi calon jemaah haji tertua di Kabupaten Kediri dengan usia 93 tahun. Meski sudah berusia senja, kakek 7 anak ini sudah tidak sabar untuk segera berangkat haji. Istiadi juga selalu menjaga kebugaran tubuhnya meski penglihatannya mulai menurun. Salah satu anak Istiadi mengaku bersyukur ayahnya menjadi calon jemaah haji tahun ini. Anak calon jemaah haji ini juga menceritakan demi bisa berangkat haji, ayahnya rela menabung beberapa tahun dari hasil pendapatan sebagai petani serta menjual salah satu tanahnya. Dan sekarang berangkat cuma bapaknya. Terus alasan bapaknya bisa berangkat tahun ini apa Mas? Karena prioritas lansia. Kalau ibunya sendiri, perkiraan kapan berangkat? Perkiraan insya Allah 8 tahun lagi. Keluarga juga mengaku tidak khawatir meski ayahnya berangkat ke Tanah Suci seorang diri karena akan mendapat pendampingan khusus dari petugas haji. Dari Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Afnan Subagio, iNews melaporkan.